Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi korupsi. Peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi silih berganti. Selalu orang yang belakangan yang memperbaiki dan menambahkannya. Namun, korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih tetap merajalela. Istilah korupsi disebut sebagai istilah hukum. Pengertian korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian suatu negara atau daerah atau badan hukum yang lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran yang lain dari masyarakat sebagai bentuk khusus daripada perbuatan korupsi. Oleh karena itu, negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah termasuk menjadi perbuatan pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas dan tidak hanya merugikan keuangan negara atau daerah, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi ini perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara besar-besaran. Analisis atas perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 pendekatan berdasarkan alur proses korupsi, yaitu yang pertama pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi atau disebut dengan preventif. Yang kedua yaitu pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi atau disebut dengan deduktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi atau disebut dengan represif. Selanjutnya yaitu dalam tulisan Marxi German Ideologi, beliau merumuskan suatu proses korupsi bahwa bidang ekonomi karena pemikiran manusia. Mengapa ekonomi? Karena Marxi hendak konsisten dengan dalilnya yang mengenal tentang dialektika sebuah materi. Baginya, materi ini dapat diidentikan sebagai ekonomi, kondisi ekonomi seorang yang kemudian membentuk kesadaran seseorang tersebut, sehingga pandangan seseorang mengenai dunia ditentukan oleh posisi ekonomi. Seseorang yang berada pada kelas yang terhormat tentu memiliki pandangan dan wawasan yang berbeda dengan orang yang berada di kelas bawah. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan konflik, seperti halnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh kalangan yang berada pada kelas atas sehingga menimbulkan perselisihan mengenai status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, sehingga tindakan korupsi pun akan terjadi karena kepentingan dari pihak yang berkuasa. Pasti berbeda dengan kepentingan dari pihak lemah, sehingga ada celah-celah kesempatan untuk bisa melakukan tindakan korupsi tanpa memikirkan kaum yang berada di bawah atau kaum lemah. Hal penting dalam teori konflik yang pertama adalah kekuasaan, di mana setiap kemampuan untuk memenangkan kemauan sendiri, juga kalau kemauan itu sendiri harus bertentangan dengan kemauan orang lain. Seperti halnya korupsi yang tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa itu muncul berawal dari konsep dan minusnya kekuasaan yang selalu hadir dalam suatu relasi. Yang kedua adalah kepentingan. Masyarakat terdiri dari kelas yang tentu mempunyai perbedaan kepentingan dengan kelas yang lain. Pihak penguasa memiliki kepentingan untuk mempertahankan apa yang dimilikinya, sedangkan apa yang dimilikinya pihak bawah akan cenderung mengadakan suatu perubahan. Bisa saja orang yang melakukan tindak korupsi yang berada pada kelas atas mempertahankan jabatan dan wewenang yang dimilikinya, sedangkan pihak yang berada pada kelas bawah ingin melakukan perubahan atas tindakan pihak kelas atas yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi, sehingga pihak bawah merasa keadilan negara terhadap rakyat kelas bawah kurang, serta tindakan tersebut dianggap merugikan mereka karena hak keuangan negara yang harusnya digunakan untuk mensejahterakan mereka digelapkan oleh pihak kelas atas yang tidak bertanggung jawab.